warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Thalia dengan NIM 2019 310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Rahma Anggita dengan NIM 2019 310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 2019 310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Terima kasih atas kesempatannya. Pada slide pertama ini kita membahas mengenai perencanaan. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Terdapat 2 jenis risiko yang sangat mempengaruhi pelaksanaan dan biaya audit. Yang pertama, resiko audit yang dapat diterima, dan yang kedua, resiko inherent. Resiko audit yang dapat diterima merupakan ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Kemudian resiko inherent merupakan ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akan sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Kemudian dalam slide ini terdapat menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau initial audit planning melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil keputusan penting. Kemudian yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Investigasi atau klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor ini melakukannya dengan memeriksa bagaimana perspektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungan dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Kemudian, klien yang berlanjut. Dalam setiap tahun, banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapatan yang akan diberikan, fee yang belum dibayar, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Selanjutnya, memilih staf untuk melakukan penugasan. Salah satu standar auditing adalah auditor bertanggung jawab untuk memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai demi melaksanakan audit. Oleh karena itu, setiap staf yang ditugaskan harus mengingat persyaratan tersebut di samping harus mempunyai pengetahuan tentang industri klien. Selanjutnya, mengevaluasi kebutuhan dan spesialis dari luar. Saat audit membutuhkan pengetahuan khusus, mungkin kantor akuntan perlu berkonsultasi dengan spesialis. Standar auditing menetapkan persyaratan untuk memilih spesialis dan mereview pekerjaannya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan audit yang memadai. Sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien serta risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ada 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal, yaitu yang
Yang pertama, risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko, contohnya industri simpan pinjam. Yang kedua, risiko inherent tertentu. Familiaritas dari risiko-risiko tersebut akan membantu auditor dalam menilai relevansinya bagi klien bersangkutan. Contohnya, risiko inherent atas penagihan piutang usaha dalam industri pinjaman. Yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Contohnya, ketika auditor melakukan audit atas sebuah pemerintahan kota, auditor harus memahami akuntansi pemerintahan dan persyaratan auditnya. Selanjutnya, operasi dan proses bisnis. Auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, sumber pembiayaan, dan informasi tentang pihak terkait yang dapat menunjukkan area di mana risiko bisnis klien meningkat. Untuk memahami faktor-faktor tersebut, auditor bisa melakukan yang pertama, kunjungan ke pabrik dan kantor. Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk auditor mengamati kegiatan perusahaan secara langsung, dan auditor dapat menilai pengamanan fisik aset serta menginterpretasikan data akuntansi yang berkaitan dengan aset. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Pihak terkait didefinisikan dalam standar auditing sebagai pemilik utama perusahaan klien, perusahaan afiliasi, atau pihak lainnya yang bersangkutan dengan klien tersebut, di mana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi pihak lain. Transaksi dengan pihak terkait adalah setiap transaksi antara klien dengan pihak terkait. Contohnya, transaksi penjualan atau pembelian antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Selanjutnya, manajemen dan tata kelola. Karena manajemen menetapkan strategi dan proses bisnis perusahaan, auditor harus menilai filosofi dan gaya operasi manajemen serta kemampuannya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko. Tata kelola perusahaan meliputi struktur organisasi klien, serta aktivitas dewan direksi dan komite audit. Untuk memahami sistem kelola klien, auditor harus memahami bagaimana dewan dan komite audit melakukan pengawasan, termasuk mempertimbangkan kode etik perusahaan serta membaca notulen rapat perusahaan. Yang pertama, kode etik perusahaan. Auditor harus mengetahui kode etik perusahaan dan menelaah setiap perubahan serta pengecualian dari kode perilaku yang berdampak terhadap sistem tata kelola dan integritas serta nilai etis terkait dari manajemen senior. Kemudian, notulen rapat perusahaan. Notulen rapat ini berisi catatan resmi tentang pertemuan dewan direksi dan para pemegang saham. Selanjutnya, tujuan dan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan: pertama, reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab kepada hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan terpenting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Sebagai pemahaman atas tujuan klien yang berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan, auditor harus menguasai syarat-syarat kontrak dan kewajiban hukum lainnya. Selanjutnya, ukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien meliputi indikator kinerja utama
yang digunakan manajemen untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan. Indikator kinerja utama tersebut dapat meliputi pangsa pasar, pertumbuhan unit penjualan, dan penjualan untuk pengecer. Pengukuran kinerja meliputi analisis rasio dan tolak ukur terhadap pesaing utama. Auditor harus melakukan analisis rasio atau mereview perhitungan klien atas rasio kinerja. Kemudian menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategi atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Pengujian pendahuluan seperti itu dapat mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri, sehingga membantu auditor mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit. Selanjutnya yaitu ikhtisar bagian dari perencanaan audit. Tujuan utama dari perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis, dan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Selanjutnya yaitu 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan. Auditor mengembangkan ekspektasi menyangkut saldo akun atau rasio dengan mempertimbangkan informasi dari periode sebelumnya, tren industri, ekspektasi anggaran yang disiapkan klien, dan informasi non-keuangan. Biasanya, auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis berikut. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan yang pertama data industri, kedua data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga hasil yang diharapkan yang ditentukan klien, yang keempat hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor, dan yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Yang pertama yaitu membandingkan data klien dan industri. Manfaat paling penting dari perbandingan industri adalah membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan, tetapi mungkin kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Sebagai contoh, informasi keuangan yang dikumpulkan oleh Risk Management Association terutama adalah jenis yang digunakan para banker dan eksekutif kredit lainnya untuk mengevaluasi apakah perusahaan mampu melunasi pinjamannya. Informasi yang sama itu juga berguna bagi auditor dalam menilai kekuatan relatif dari struktur model klien, kapasitas pinjamannya, dan kemungkinan kegagalan keuangan. Yang kedua yaitu membandingkan data klien dengan periode sebelumnya yang serupa. Berbagai prosedur analitis akan memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari periode sebelumnya. Beberapa contoh yang umum adalah yang pertama membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu menghitung rasio dan hubungan presentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Kebanyakan perusahaan menyiapkan anggaran atau budget untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya. Karena anggaran merupakan perkiraan klien selama periode berjalan, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dan hasil aktual. Karena area ini dapat mengandung salah saji yang potensial. Jika tidak ada perbedaan, salah saji tidak mungkin terjadi.
Sebagai contoh, audit atas unit pemerintahan lokal, negara bagian, dan federal biasanya menggunakan jenis prosedur analitis ini. Apabila data klien dibandingkan dengan anggaran, ada dua kepentingan khusus. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu merupakan rencana yang realistis. Kepentingan kedua adalah kemungkinan bahwa informasi keuangan saat ini telah diubah oleh personil klien agar sesuai dengan anggaran. Selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Perbandingan umum lainnya antara data klien dengan hasil yang diharapkan terjadi ketika auditor menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi tentang rupa saldo akun yang seharusnya dengan menghubungkannya dengan beberapa akun neraca atau akun laporan laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Dan yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Keutamaan dalam menggunakan data non-keuangan terletak pada keakuratan data. Misalnya, dengan mengaudit sebuah hotel diketahui jumlah kamar, tarif untuk setiap kamar, dan tingkat hunian. Dengan penggunaan prosedur analitis diharapkan dapat memahami operasi bisnis dan industri klien selama pengauditan berlangsung, sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan salah saji atau penipuan oleh manajemen perusahaan pada laporan keuangan. Dan juga membantu auditor untuk melihat apakah ada masalah yang sedang berlangsung di perusahaan atau tidak. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah rasio keuangan yang umum. Prosedur analitis auditor seringkali meliputi penggunaan rasio keuangan umum selama tahap perencanaan dan review akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Proses tersebut berguna untuk memahami kejadian terbaru atau terkini dan status keuangan perusahaan, serta untuk menelaah laporan tersebut dari perspektif pemakai. Analisis keuangan yang umum bisa mengidentifikasi secara efektif bidang permasalahan yang mungkin terjadi, di mana auditor dapat melakukan analisis tambahan dan pengujian audit, serta bidang permasalahan yang dihadapi perusahaan di mana auditor dapat memberikan bantuan lainnya. Ketika menggunakan rasio ini, auditor harus memastikan untuk melakukan perbandingan yang tepat. Ada beberapa rasio keuangan yang telah digunakan secara luas. Yang pertama adalah kemampuan membayar utang jangka pendek. Dalam rasio ini terdapat 3 rumus, yaitu yang pertama rasio kas, yang kedua rasio cepat, dan yang ketiga adalah rasio lancar. Untuk menghitung rasio kas, yaitu dengan menambahkan kas dan sekuritas, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk menghitung rasio cepat, dengan menjumlahkan kas ditambah sekuritas, ditambah piutang usaha bersih, dan dibagi kewajiban lancar. Dan yang terakhir adalah untuk menghitung rasio lancar, yaitu dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Perusahaan membutuhkan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utangnya ketika jatuh tempo, dan ketiga rasio tersebut mengukur likuiditas. Jadi, dengan menelaah ketiga rasio tersebut akan terlihat bahwa rasio kas mungkin berguna untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dengan segera. Sedangkan rasio lancar memerlukan konversi aset seperti persediaan dan piutang usaha menjadi kas sebelum utang dapat dibayar. Selanjutnya adalah rasio aktivitas likuiditas. Dalam rasio ini terdapat 4 macam rumus, yaitu perputaran piutang usaha, jumlah hari penagihan utang, perputaran persediaan, dan jumlah hari penjualan persediaan. Untuk menghitung perputaran piutang usaha adalah dengan membagi penjualan bersih dan piutang kotor rata-rata. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah hari penagihan utang, yaitu dengan membagi 360 hari dibagi dengan perputaran piutang usaha. Kemudian, untuk menghitung perputaran persediaan adalah dengan membagi harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Dan yang terakhir adalah untuk menghitung jumlah hari penjualan persediaan, yaitu dengan membagi 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki kas yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, kunci untuk kemampuan membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengkonversi aset lancar yang kurang likuid menjadi kas. Hal tersebut dapat diukur dengan rasio aktivitas likuiditas.
Baik, yang selanjutnya adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Terdapat dua rumus, yaitu utang terhadap ekuitas dan times interest earned. Yang pertama adalah untuk menghitung utang terhadap ekuitas, yaitu dengan membagi total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Dan yang kedua adalah untuk menghitung times interest earned, yaitu dengan membagi laba operasi dibagi dengan beban bunga. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas perusahaan. Jika rasio utang terhadap ekuitas terlalu tinggi, dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan seluruh kapasitasnya untuk meminjam dan tidak memiliki jaminan atas utang tambahan. Jika terlalu rendah, dapat berarti bahwa leverage yang tersedia tidak digunakan untuk kepentingan pemilik. Baik, yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas demi membayar kewajiban sangat bergantung pada profitabilitas. Rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah laba per saham. Auditor menghitung rasio tambahan untuk memberikan pandangan lebih jauh tentang operasi perusahaan. Ada beberapa rumus dalam rasio profitabilitas, yaitu laba per saham, presentase laba kotor, margin laba, pengembalian atas aset, dan pengembalian atas ekuitas saham biasa. Yang pertama adalah untuk menghitung laba bersaham, yaitu dengan membagi laba bersih dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Kemudian untuk menghitung presentase laba kotor, yaitu dengan mengurangkan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, kemudian dibagi penjualan bersih. Selanjutnya adalah untuk menghitung margin laba, yaitu dengan membagi laba operasi dengan penjualan bersih. Kemudian, untuk menghitung pengembalian atas aset, yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dibagi dengan aset total rata-rata. Dan yang terakhir adalah untuk menghitung pengembalian atas ekuitas saham biasa, yaitu dengan mengurangkan laba sebelum pajak dikurangi dengan dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan ekuitas pemegang saham rata-rata. Pengembalian atas aset dan pengembalian atas ekuitas saham biasa adalah ukuran profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio-rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi setiap dolar aset dan ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.